Halo Bre, gimana kabar kalian semua? Semua kalian baik-baik aja ya? Kali ini gue bakal bahas nih timnas Indonesia lawan Cina. Ini preview ya sebelum sebelum match, jadi kita bakal bahas tentang itu. Untuk kondisi timnas sekarang kita tahu gitu, kita bakal kehilangan kiper utama kita yaitu Martin Pas dan Urat Mangun juga lagi kena virus, dia lagi sakit. Terus Eliano Renders juga dia nggak bisa gitu, nggak bisa juga. Cuman kita bakal kedatangan si Mesilgers juga ya. Mesilgers juga lagi kondisi sempurna juga, dan ini bakal jadi kesempatan buat Mesilgers buat ngebuktiin, karena di dua laga sebelumnya itu ketika lawan Australia sama ketika lawan Cina ya, dan Cina lagi, itu Mesilgers bener-bener kesusahan untuk adaptasi di timnas Indonesia, atau dia kesusahan adaptasi sama taktik deh. Kalau taktik sebetulnya dia bisa untuk adaptasi taktik secara cepat. Mesilgers menurut gue juga pemain yang sangat amat bagus gitu. Yang masalahnya adalah Mesilgers masih belum bisa untuk adaptasi sama permainan Asia yang lebih chaotic. Nah, di sini kita kehilangan beberapa pemain kunci, tapi at least banyak juga pemain-pemain yang lagi fit gitu. Dan ini ajang pembuktian juga sama Bang Emil ya. Bang Emil kan dia lagi di Sampdoria lagi bagus-bagusnya, dan dia main terus-terusan gitu di Sampdoria. At least dia punya jam terbang yang kualitasnya juga agak lumayan. Tapi meskipun gitu, gua rasa emang Martin Pas itu masih sedikit di atasnya Emil ya. Tapi untuk Emil, semoga Emil bisa nemuin top perform dia udah udah bagus gitu, udah kebukti sama di Serie A. Ya kita tahu gitu, Serie A, lu masuk Serie A itu bakal susah, dan Emil bisa untuk jadi kiper di Serie A di Como kan, dan dia dipinjemin ke Sampdoria kan untuk em, dia lebih punya experience lagi, karena dia nggak terlalu punya experience di situ. Jujur aja, pendapat gue tentang Emil adalah dia nggak bisa dan dia nggak kuat untuk nahan pressure. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ketika dia nahan pressure kayak dia di Inter, dikasih kesempatan buat main, dia malah nggak perform. Ketika dikasih kesempatan di Como juga dia nggak perform. Ini yang bikin susah. Apakah dia emang nggak bisa nahan pressure sebegitu gedenya atau gimana gitu? Atau emang kualitas dia nggak segitu? Gua ngerasa dia cuman nggak bisa nahan pressure ataupun grogi, dia butuh waktu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia main di timnas, dan ini laga termasuk laga penting itu, antara lu lolos atau nggak lolos di kualifikasi Piala Dunia, ataupun di itu kan, maksudnya lolos di kualifikasi dunia ya, di putaran keempat, ataupun lu nggak lolos sama sekali itu lawan Cina. Dan ini laga yang sangat amat penting. Semoga Bang Emil lebih ngurangin groginya. Pressernya pasti lebih ke arah mana-mana sih untuk laga kali ini. Itu pressernya bakal di Bang Emil, dan semoga dugaan gua salah kalau tentang Bang Emil tuh grogi ataupun nggak kuat nahan pressure. Semoga dia lebih dewasa dan bisa nahan-nahan semua itu menurut gua pribadi sih tentang Bang Emil. Tapi untuk Eliano Renders sebetulnya itu masih bisa di cover. Yang bikin masalah adalah pemain depannya. Entah kenapa pemain depan itu gue lebih suka Lili Pali di pertandingan ini. Kenapa gue bilang Lili Pali di pertandingan ini? Dikarenakan Lili Pali itu emang bukan striker kenceng, bre. Dia bukan striker yang ngepres terus. Dia enggak, dia lebih ke flamboyan. Dia main satu dua sentuhan. Dia juga dari gaya bahasa juga banyak kan yang bisa bahasa Belanda juga, dan dia emang berasal dari sana juga. Dan Stefano Lillipali ini dia tipe emang bukan striker murni, tapi striker yang pengumpan. Dan kita tahu di laga kali ini Cina bakal coba kayak di laga pertama, dia bakal coba untuk main low block gitu. Dan kita butuh pemain kreatif yang nggak cuman di Tom Hai doang. Kalau Tom Hai doang itu bakal kurang, dan Marcelino juga nggak main kan kabarnya kan. Dan ini kayaknya butuh butuh banget sama em, sama Stefano Lillipali. At least dia berada di posisi winger ataupun di belakang striker gitu,
Menurut gua sih paling cocok di belakang winger, tapi tipe winger yang lebih ke pengumpan ya, bukan yang giring-giring gocek sana sini gitu. Karena emang umur nggak bisa bohong. Dia nggak punya speed untuk hal itu untuk sekarang ya. Dulu emang dia jagonya speed dan yang lain-lain, tapi umur emang nggak bisa bohong. Dan di situ gue ngelihat si Stefano Lillipali juga punya kreativitas gitu dalam hal ngoper. Dan ini si Ole ini dia nggak butuh pemain, dia nggak butuh bola-bola yang harus mateng gitu. Dia setengah mateng aja dia bisa konversikan jadi gol, dan penempatan bola dia itu sangat amat bagus. Penempatan pergerakan tanpa bola ya, menurut gua Ole Romani itu one of the best di timnas sekarang. Striker one of the best lah menurut gua, dan itu harus bener-bener dimanfaatkan sih sama lini kedua kita untuk ngasih ngasih suapan ke Ole. Kita tahu Ole juga finishingnya bagus, tenang juga. Masalahnya banyak pemain di timnas itu masih belum bisa adaptasi dengan cuaca sama sama Asia yang lebih chaos gitu dalam hal permainan. Karena ya beda dengan Eropa. Kalau Eropa permainannya lebih ke taktik, umpan-umpan pendek, lebih oke gitu. Sedangkan untuk di Asia itu lebih chaos. Lu susah untuk memprediksi pemain itu bakal bergerak kayak gimana. Susah banget karena ya emang tipikal Asia sih. Tipikal sepak bola Asia emang seperti itu dari dulu ya. Dan ini semoga pemain kita lebih cepat adaptasi dan lebih cepat untuk ngelakuin untuk ngelakuin yang segala hal gitu untuk kemenangan hal ini. Untuk kelemahan Cina dan kekuatan, Cina bakal coba untuk counter kayak biasanya, dan dia efektivitasnya juga agak lumayan. Kita lihat di laga kita kemarin gitu ketika lawan Cina, dia nggak punya banyak peluang, tapi ketika dia punya peluang dia bisa konversikan jadi gol. 2 gol itu karena kesalahan pemain kita sendiri gitu, jadi sayang banget. Dan ini di sini itu bakal pasti pemain kita bikin kesalahan, tapi at least bikin kesalahannya bukan kesalahan yang sangat amat membahayakan gawang gitu. At least ini bakal jadi laga yang rumit gitu, karena kekuatan Cina, dia bakal coba low block, dia bakal coba untuk counter, strateginya seperti itu. Ya kita tahu di laga pertama kita kayak gimana, kita kesusahan lawan counter. Meskipun kita ball possession, kita menguasai pertandingan, tapi di pertandingan itu kita harus ingat kita juga nggak punya striker murni gitu di pertandingan itu. Dan pemain kita yang diturunin itu bukan pemain-pemain yang emang yang kondisi terbaik kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan emang jeda kompetisi udah selesai nih, kompetisi udah selesai dan ini lagi jeda nih, dan perkumpulan lebih banyak dan kedatangan pemain baru juga, ada striker dari Ole Romani juga kedatangan. Itu bakal bisa untuk daya pelecut kita menang lawan Cina. Kita harusnya bisa menang lawan Cina di kandangnya Cina kemarin di Cina. Cuman masalahnya di Cina itu kita nggak punya striker yang klinikal, dan ini mungkin bisa untuk jadi jawaban. Dan semoga Patrick Kluivert juga pelatih kita, dan Alex Pastur ya, itu bisa untuk ngebuat timnas Indonesia lebih itu sih, lebih bermain atraktif untuk di pertandingan ini, lebih main kreatif. Dan gua harap pemain-pemain depan kita adalah pemain-pemain depan yang kreatif gitu, dan itu dibutuhin daripada pemain depan yang cepet ya. Itu lebih dibutuhin pemain kreatif kayak Egy, terus ya kita tahu siapa namanya, Stefano Lillipali. Untuk di pertandingan ini bakal bagus. Jakob juga bisa jadi pemain yang bagus gitu ketika jadi substitusi. Gua berharap Jakob bakal jadi substitusi sih untuk kali ini. Egy lebih oke untuk main jadi starter. Dan pasti lini tengah juga ya, kita tahu Tom Hai sama Palampesi itu bakal bisa gitu. Palampesi bakal bisa untuk ngejawab hal itu. Dan di tengah kita bakal nguasain. Kita tahu Tom Hai, masalahnya di sini adalah Tom Hai nggak bisa gitu, kayak keajaiban dia 90 menit bisa main terus menerus, itu kayak keajaiban bre.
Mungkin di babak kedua bakal ditarik sama Ivar Jenner. Gue berharap Tom Hai ini nggak disuruh terlalu ngeforsir ya tenaganya, dan Paolo Pesci ini biar dia lebih lebih bergerak, lebih mobile untuk nge-backup dari Tom Hai sih. Kalau gue berharap Patrick Patrick Kluivert bakal kayak gitu. Terus untuk lini wingback, ya pasti lini sebelah kanan itu Kevin Dick, nggak ada lagi yang bisa sepadan dengan dia. Untuk saat ini Sandy Walsh juga cedera kan. Terus di sebelah kiri Kelvin Verdong itu emang nggak ada lawan. Mungkin untuk nanti Dan James juga dia bisa untuk ditaruh di tengah ketika Paolo Pesci dia nggak perform ataupun dia lagi ada masalah cedera. Kita doakan aja mas baik-baik aja. Ini gua bilang Dan James bisa gitu untuk beroperasi di lini tengah, dia juga bagus. Dan lini belakang, banyak yang bilang lini belakang kita udah kompak dan Justin Hubner, Bang Jai sama Rizky Ridho ya itu udah kompak, semoga nggak dirubah. Kalau gua berharap Max Hilgers bermain sih. Jadi kita pakai 3 back kan, pakai 3 back. Rizky Ridho di sebelah kiri dan Bang Jai di tengah dan Max Hilgers di sebelah kanan gitu. Kenapa gue bilang Max Hilgers harus main? Dikarenakan gue nggak bilang Justin Hubner itu bermain jelek, enggak. Kalau masalah speed, Max Hilgers itu lebih kencang daripada Justin Hubner kalau gue ngelihat ya. Meskipun Justin Hubner, cuman Justin Hubner itu bermain simple, lugas gitu, gue suka. Tapi masalah build up atau apapun, Max Hilgers pasti lebih bagus daripada Justin Hubner. Gue berharap Max Hilgers bakal dicoba, bakal main di laga kali ini. Bang J juga larinya nggak terlalu kencang, makanya di backup. Rizky Ridho juga agak lumayan larinya. Dia pakai strategi counter dengan lari-lari kencangnya gitu. Pemain mereka cepet-cepet dan gesit-gesit. Gue berharap dari dua pemain ini bisa nge-backup dari Bang Jai gitu. Bang Jai tinggal cover aja ketika kita lagi diserang, tapi kalau ketika kena counter itu bakal bahaya buat Bang Jai. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena Bang Jai bukan tipikal pemain yang kenceng kalau menurut gue ya. Jadi itu yang perlu diwaspadai dari pemain-pemain Cina, dan itu kekuatan pemain Cina. Cuman kelemahan pemain Cina kita tahu mereka bakal main low block, dia bakal main bertahan, dan ini tergantung kita. Pertandingan ini sebetulnya di tangan kita sendiri gitu, bukan di tangan Cina. Kalau Cina mainnya nyerang, nah ini baru masih ada di tangan Cina gitu. Cina bikin kesalahan atau apa. Tapi kalau main low block kita tahu Cina itu bagus gitu. Dan kita juga nggak terlalu bagus untuk dalam hal tendangan finishing ataupun final third juga nggak terlalu bagus. Pokoknya dalam penyelesaian akhir kita masih kurang. Kita lihat di pertandingan sebelumnya, meskipun oleh Romani udah main nih, kita masih nyetak 1 gol, 2 gol. Nggak bisa yang sampai 3-0, 4-0. Itu terakhir itu kayaknya lawan Vietnam deh kita bisa nyetak 3 gol gitu. Dan menurut gua ini bakal jadi PR penting untuk Patrick Kluivert, gimana kita bisa ngedominasi permainan tapi kita nggak bikin kesalahan. Tapi kita ingat ya, ketika kita ngedominasi permainan kita bakal kewalahan, tapi itu hanya mitos menurut gue. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kita terakhir ngedominasi permainan lawan Vietnam pakai Sintayong gitu, dan Coach Shin juga bisa gitu untuk menangin lawan Vietnam, tapi itu sekelasnya Vietnam ya. Menurut gue kita bisa untuk ngedominasi permainan, cuman masalahnya kita adalah gimana penyelesaian akhir kita, itu yang jadi masalah. Dan semoga oleh Roman ini menjadi jawaban kali ini. Untuk pemain kunci kayaknya Tom Hai bakal jadi pemain kunci kita. Dan menurut gue Tom Hai sama Ole Romani ini 3 pemain sih. 3 pemain. Tom Hai, Ole Romani sama itu sih, sama siapa namanya? Stefano Lillipali sih. Itu bakal jadi pemain kunci menurut gue ya. Karena kan Tom Hai itu dalam hal kreativitas visinya, Stefano Lillipali juga sama kreativitas sama visinya, dan Ole Romani dalam hal finishing gitu, finisher.
Dan di sini oleh Roman nih, Cina pasti bakal belajar deh, bakal belajar dan bakal nonton pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu. Dan oleh Roman itu bakal dipres ketat. Malah yang jadi kartu as menurut gua adalah nanti itu adalah winger kita ketika oleh Romani udah dipres ketat. Nah, winger kita, second line kita ini bakal muncul atau enggak? Itu yang jadi masalah di situ. Kita bisa nggak memanfaatkan hal itu? Dan gua harap Stefano Lillipali bisa ngeberiin segalanya kepercayaan dari coach Patrick Kluivert ya. Gue berharap kayak gitu. Dan taktikal juga kayak biasanya 3-4-3 itu pasti. Dan gue harap entah kenapa taktikal gue pengen ngelihat 4-4-2 di sini. 4-4-2, 4-4-3-3 gitu di sini. Kita pakai pemain 3 di tengah biar lebih rapat, biar lebih menangin lini tengah lagi, dan mereka juga main counter. Lebih enak pakai 2 pemain belakang. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena striker mereka pasti 1 orang doang. Dan itu bisa dihandle 2 pemain ketika kita nguasain bola, kita lebih banyak pilihan opsi umpan di depan, kita banyak pilihan opsi pemain di depan, dan gue harap Patrick Kluivert memberikan yang terbaik dalam hal taktik. Dan mungkin prediksi gue di kali ini kita menang antara 1-0 ataupun 2-1 di situ sih. Dan mungkin 2-1 sih. Permainan bakal kita dominasi, tapi finishing kita tahu kayak gimana. Ini bakal jadi pertandingan dramatis. Kita bakal menang 2-1, nggak bakal menang gede. Yo, thank you so much ya buat yang udah nonton sampai selesai. See you, thank you for watching. See you next time. Bye bye.